Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Supawan Awan ya. Jadi di video kali ini kita akan bahas cara membuat pintu aluminium ya menggunakan engsel tanam ya. Jadi untuk engsel yang kita gunakan di sini merek Dexon ya. Jadi untuk untuk harga atau untuk link pembelian nanti untuk teman-teman yang membutuhkan nanti di kolom deskripsi ya. Jadi untuk proses pasang di pintu maupun proses pembuatan pintunya akan kita bahas. Saya usahakan sedetail mungkin ya supaya teman-teman bisa memahaminya, dan tentunya videonya cukup panjang ya. Jadi biar detail aja. Oke, di sini saya buka aja dulu engsel tanamnya, dan di sini ada buku panduan ya, cara penggunaan, cara pasangnya. Jadi nanti sambil kita jalankan prosesnya, kalau kita bahas di bukunya mungkin agak sulit dipahami nantinya ya. Ini gambarnya nggak karuan kayak. Nanti kita bahas aja sesuai videonya. Nah, ini adalah pengaturan tempat maju mundurnya ya. Oke, kita bahas singkat aja teman-teman ya, untuk beberapa alat yang ada di bagian bungkus dari engsel tanamnya. Ini harga 600 ribuan ya teman-teman. Jadi tentu saja mungkin ada perubahan harga untuk perubahan waktu. Nanti teman-teman, ini lumayan berat ya, ini sampai bergerak kameranya. Ini bahan metal semua teman-teman, plat besi semua ya, lumayan berat. Nah, jadi untuk seperti yang saya bilang tadi, untuk berapa pengurangan dari daun pintu, tinggi lebarnya berapa pengurangan akan kita bahas sesuai proses pembuatannya nanti ya. Jadi untuk proses pasang kira-kira nanti posisinya seperti ini di bagian bawah pintu. Nah, lalu ini akan terpasang pada bagian atas ya, pivotnya akan terpasang di bagian atas. Tentunya nanti kita gunakan open back ya. Dan sekarang saya akan perlihatkan di mana posisi pemasangan atau prosesnya. Ya, jadi untuk menurunkan atau menaikkan pivotnya nanti teman-teman tinggal putar aja di bagian ini ya. Nanti untuk proses pasang pintunya tinggal diputar aja untuk menaikkan pivot. Nah, jadi setelah mau masuk seperti ini baru tinggal diputar ya supaya turun pivotnya. Jadi yang moncong nanti akan menghadap ke bagian dalam pintu ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Oke, jadi ini adalah lokasi tempat pemasangannya ya. Jadi kalau ini ukuran pintunya 90 lubang ya, kali 195 teman-teman. Nah, jadi 195 ini setelah dikurangi dengan ketinggian dari atau ketebalan dari open back ya. Ya, jadi poinnya adalah untuk tingginya teman-teman kurangi 1 cm, dan untuk lebarnya juga teman-teman silahkan kurangi 1 cm ya. Jadi dua sisinya teman-teman kurangi masing-masing itu 1 cm. Nah, ini adalah bahannya untuk pembuatan pintu ya. Jadi saya gunakan di sini hanya menggunakan dua profil saja ya, ambang bawah sama tiang moher. Ini adalah untuk samping kiri kanan, begitu juga atasnya ya. Jadi sebenarnya untuk bagian atasnya itu penggunaan ambang atas ya, tapi karena di sini menghemat bahan, saya gunakan aja tiang moher untuk sekaligus bagian atas. Ya teman-teman, jadi ini adalah ambang bawah ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan teman-teman menggunakan ambang bawah dan ambang atas, silahkan teman-teman kurangi pintunya 1 cm ya, 1 cm dari ukuran lubang kusen. Nah, tapi kalau menggunakan bahan yang seperti saya gunakan di sini teman-teman, pengurangannya ya 1 cm plus ketebalan dari pivotnya ya, 1 cm plus ketebalan pivot untuk cara mengurangi. Untuk lebarnya tetap 1 cm teman-teman ya. Oke, saya rasa mudah dipahami ya. Oke, lalu bagian selanjutnya kita akan proses pasang spigot ya. Tentunya spigotnya udah kita potong sesuai ukuran lubang dari mal yang kita gunakan ya. Jadi ini udah kita potong 1 cm untuk mal ambang bawah, begitu juga untuk bagian atasnya kita potong. Dan paku ripet yang saya gunakan sini ukuran kode 440 ya, mata bor kita gunakan yang 3,5 ya, mata bor besi 3,5. Videonya kita percepat aja teman-teman ya.
setelah spigot semua terpasang ya, jadi ini adalah besi beton 8 yang sudah saya laskan baut mur di bagian pinggirnya teman-teman. Jadi inilah pengikat di bagian bawahnya ya. Oh ya, ini untuk pintu yang satunya, ini ada yang lebih panjang. Nah, jadi fungsinya ini tentunya adalah untuk memperkuat pintu teman-teman. Jadi saya gunakan besi beton 8 ya. Oke, setelah terpasang di sini kita tinggal tembak di bagian sudut-sudutnya, dan segera kita akan proses pasang dari pivotnya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman yang tampilan udah kita pasang kaca ya. Jadi ini adalah besi beton atau mur yang sudah kita las tadi. Ini udah terpasang di bagian dalamnya. Oke, dan pivotnya ini dia teman-teman untuk cara ukurnya ya. Jadi dari ujung yang saya tunjuk ini kita ukur sampai ukuran 11 cm ya. Nah, jadi seperti garis yang saya tandai ini pas berada di tengah lubang pivotnya 11 cm. Lalu tinggal kita baut aja teman-teman ya. Jadi ingat ukurannya 11 cm. Jadi jangan sampai kurang lebih, karena ini harus kita samakan dengan pivot yang bagian atasnya ya. Dan ini adalah proses pasang pivot bagian atas ya. Jadi kita ukur sama juga 11 cm pas berada di bagian tengah lubang pivotnya. Jadi bisa dikatakan sama dengan bagian bawah itu 11 cm ya, sama-sama 11. Lalu bagian tengahnya ini akan kita bor supaya moncong dari pivotnya itu masuk ke bagian dalam ya. Jadi pas di tengah itu 11 cm teman-teman ya, di bagian diameter dari lubang pivotnya itu 11 cm. Saya rasa jelas sekali ya. Nah, jadi teman-teman tinggal lubangi aja menggunakan mata bor kunci ya, yang biasa teman-teman gunakan untuk melubangi kunci. Jadi pastikan jaraknya 11 cm, lalu teman-teman bor. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk pengurangannya teman-teman kurangi 1 cm plus ketebalan pivot bagian atas ya. Itu untuk pengurangan pintunya. Nah, selanjutnya untuk proses pasang pivot di bagian kusen atau open backnya ya, teman-teman nanti akan ambil garis tengahnya dulu bagi 2. Lalu untuk garis yang saya tunjuk ini adalah 11,5 ya. Dan ini teman-teman tinggal bor aja menggunakan mal dari penutup pivotnya seperti ini ya. Tinggal dibor aja seperti yang saya tandai. Oke, saya rasa mudah dipahami teman-teman. Maka hasilnya akan seperti ini ya setelah terpasang. Nah, jadi jaraknya nanti pintu itu akan berjarak 0,5 cm ya. Di pinggirnya itu akan berjarak 0,5 karena tadi udah 11 cm. Lalu di bagian pivotnya kita kasih 11,5. Otomatis lubangnya nanti akan berjarak 0,5 cm ya. Nah, lalu untuk bagian bawah ya, untuk tanamnya sama juga. Ini sebaiknya teman-teman garis lurus dulu antar kusennya, baru cari pembagian kiri kanannya untuk engsel tanamnya. Dan sama juga nanti 11,5 ya jarak antara kusen sama lubang ya, yang saya tanda ini itu jaraknya 11,5. Artinya pivot bagian atas sama engsel tanam bagian bawah itu jaraknya sama. Dan untuk akurasinya tentu teman-teman nanti bisa gunakan bandul ya untuk memastikan jaraknya pas atau tidak ya. Prosesnya sekarang kita lakukan seperti itu, simak terus sampai akhir videonya ya. Oke, selanjutnya setelah kita proses garis seperti ini, tinggal kita lubangi aja granitnya. Dan ketebalannya di sini sekitar 5 cm ya. Ketebalan untuk engsel tanam kita gali sampai pas ukurannya 5 cm. Nah, jadi untuk kedua dari skrup yang saya tunjuk ini adalah untuk mengatur kecepatan atau posisi tekanan daya tutupnya ya. Jadi teman-teman nanti tinggal putar
merawan arah jarum jamnya. Jika ingin diperlambat, begitu juga sebaliknya. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman saya jelaskan sedikit lagi ya. Jika misalkan jarak antara pintu dan kusen bagian bawah itu lebih lebar atau begitu sebaliknya, nah jadi untuk semua skrup yang saya tandai ini teman-teman longgarkan dan tarik ke arah bagian kiri ya, untuk mendapatkan jarak yang sama. Misalkan kita cari 0,5 cm ya, seperti yang saya bilang tadi, longgarkan semuanya lalu teman-teman dorong ke bagian kiri. Oke, lalu masalah kedua ya, kalau misalkan pintunya tidak tepat berada di tengah-tengah kusen ya, setelah dipasang ternyata ada yang tidak sejajar. Nah, kalau misalkan posisi kita di luar teman-teman ya, jadi kita bermaksud untuk sedikit mengeluarkan pintunya. Kalau misalkan kita posisi di luar, artinya pintunya itu agak menjorok ke dalam. Nah, teman-teman tinggal longgarkan aja 3 baut yang saya tandai, lalu teman-teman kencangkan lagi baut yang saya tandai ya, yang saya tandai warna merah. Itu kalian kencangkan atau kalian panjangkan supaya pintunya agak keluar atau seperti yang kalian inginkan. Jadi begitu juga sebaliknya, kalau misalkan pintunya terlalu keluar, kalian sedikit posisinya agak dalam atau pas di tengah kusen, nanti teman-teman tinggal bolak-balik aja seperti yang tadi, kalian kendorkan ya yang tadi, lalu kencangkan bagian yang di depan kalian. Oke, saya rasa mudah dipahami untuk menggesernya. Tinggal dilonggarkan dan tinggal digeser aja sesuai kemauan kalian. Oke teman-teman, saya rasa mudah dipahami ya. Jadi kalau untuk proses pasang kunci sama handle C nya ini udah sering kali kita bahas, atau nanti saya sediakan di kolom deskripsi ya untuk proses pasangnya. Dan buat teman-teman yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe dan tanda loncengnya buat ikutan lagi di video selanjutnya ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan juga silahkan teman-teman taruh aja di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang video ini. Kasih kritik saran ya kalau misalkan ada kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.